Hai, perkenalkan nama saya Des Ivoni Dujayanti, NIM 7211419220. Saya dari Rombel Akuntansi D 2019 dan di sini akan mempresentasikan mengenai bab 6 Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, yaitu sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi-transaksinya sehari-hari. Data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki. Field data yang bergabung untuk membentuk rekod dan rekod yang bergabung untuk membentuk file. Apa sih file data itu? Field data adalah unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Sedangkan yang ketiga adalah file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Ini adalah hierarki dari field data. Yang pertama dimulai dari field data yang paling kecil, kemudian record, dan yang terakhir adalah file. Selanjutnya kita akan membahas tentang basis data. Secara umum, basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya yaitu basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Basis data yang pertama yaitu spreadsheet sebagai basis data yang paling sederhana. Secara konseptual, serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang kedua ada flat file, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Yang ketiga ada field kunci, yaitu satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing rekor di dalam tabel. Dan yang terakhir ada tabel-tabel yang berhubungan, yaitu tabel-tabel tersebut yang berbagi field yang sama. Selanjutnya kita membahas tentang struktur basis data. Struktur basis data yang pertama yaitu data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambar struktur ini, maka akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Ini adalah contoh dari struktur basis data hierarki. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekor-rekor tertentu. Ia memungkinkan satu rekor tertentu menuju pada semua rekor lainnya di dalam basis data. Ini adalah contoh dari struktur basis data jaringan. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Nah, contoh dari basis data relasional yaitu yang pertama ada basis data jadwal. Basis data jadwal ini merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua ada konsep basis data, suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing rekor dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan. Yang ketiga ada independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang keempat ada kamus data, yaitu mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Nah, topik selanjutnya yaitu membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Menentukan kebutuhan data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Yang pertama pendekatan yang berorientasi pada proses, contohnya mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi,
menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Sedangkan pendekatan pemodelan perusahaan yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Yang kedua ada diagram relasi entitas. Diagram ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Yang selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan memusatkan perhatian hanya pada 2 teknik saja. Nah, ini contoh dari diagram relasi entitas yang terdiri dari perusahaan yang mempekerjakan karyawan dan perusahaan yang menjual produk. Yang selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas ini digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Ini contoh dari diagram kelas, yaitu ada project yang memiliki adalah karyawan, dan perusahaan ini yang mempekerjakan juga karyawan, serta perusahaan ini juga menjual produk. Topik selanjutnya yaitu menggunakan basis data. Yang pertama ada formulir. Secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu utuh dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir ini terdiri dari navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Yang kedua ada laporan, yaitu data teragregasi dari basis data yang diformat yang akan membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga ada pemrosesan basis data lanjutan atau Online Analytical Processing atau OLAP. Jika Anda ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu, maka OLAP ini akan sangat berguna. Yang keempat ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Yang kelima ada batasan query terstruktur. Adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang personel basis data yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada administrator basis data. Administrator basis data ini di dalamnya ada perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Sedangkan yang kedua ada programmer basis data. Ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Yang terakhir ada pengguna akhir. Nah, topik yang terakhir adalah menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ada keuntungan dari sistem manajemen basis data ini. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Dan yang terakhir, ada keamanan yang lebih baik. Ada keuntungan, tentu saja juga ada kerugian atau resiko dari sistem manajemen basis data. Yang pertama, ada membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Yang terakhir ada mempekerjakan dan memelihara staf dari sistem manajemen basis data. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.